warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanisa Maulana Ikhlas, bisa dipanggil Kansa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sudut berelasi. Sudut berelasi itu dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Terus kalau kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran 2 itu sin dan kosek yang positif. Kuadran 3 tan dan kotan yang positif. Dan kuadran 4 cos dan kosek yang positif. Soal yang pertama ada hitung nilai sin 120 derajat. 120 derajat itu ada di kuadran 2. Jadi kita tulis terus ambil itu pakai rumus ini. Sin 180 derajat dikurang alfa. Jadi sin 180 derajat dikurang 190 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Sekarang soal yang kedua, kan 225 derajat. 225 derajat itu ada di kuadran 3. Jalan yang menjadi titik krusial. Terus kita pakai rumus tan 180 derajat ditambah nah 280 derajat ditambah berapa yang hasilnya 225 derajat, yaitu jawabannya adalah 45. Jadi tan 45 derajat itu adalah 1. Sekarang kita bahas tentang sudut istimewa. Pastiin udah hafal tabel sudut istimewa minimal dari 0 sampai 90 derajat. Kita langsung ke soalnya. Soal pertama itu sin 30 derajat dikali cos 45 derajat. Sin 30 derajat itu setengah dikali cos 45 derajat. Cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, kita kaliin aja ini. 1 dikali 1, 1 per 2 kali 2 itu 4. Jadi hasilnya 1/4 akar 2. Lanjut soal kedua. Soal kedua itu tan 45 derajat dikali 90 derajat tambah cos 30 derajat. Tan 45 derajat itu 1 dikali 90 derajat itu setengah akar 3 tambah cos 30 derajat itu setengah akar 3. 1 dikali setengah akar 3 itu setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan kita jumlahkan aja dikali setengah ditambah setengah jadinya 1. Karena ketiganya sama jadi kita tulisannya akar 3. Jadi hasilnya 1/3 1 akar 3 atau akar 3. Lanjut ke materi sudut yang negatif. Ini rumus sudut negatif. Langsung aja ke soalnya. Soal pertama itu sin min 330 derajat. Minnya kita pilih yang kedua. Jadi min sin 330 derajat itu ada di kuadran 4.
Kuadran 4 itu negatif. Jadi min sin 360 derajat dikurang 330 derajat. Hasilnya min sin 30 derajat. Min ketemu min hasilnya positif, jadi sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Soal yang kedua itu ada cos min 120 derajat. Kita pindahin aja banyak ke depan. Cos 150 derajat. 150 derajat itu dibuatnya 2. Jadi min cos 180 derajat dikurang 150 derajat. Hasilnya adalah min cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah atau 3. Sekarang kita lanjut ke sudut yang lebih dari 360 derajat. Langsung aja ke soalnya. Sin 660 derajat rumusnya itu sin K dikali 360 derajat ditambah 4. 660 derajat itu cuma lewat satu kali putaran, jadi K-nya itu 1. Jadi sama dengan sin 1 dikali 360 derajat tambah berapa? Yang hasilnya 660 derajat, yaitu 300. Jadi hasilnya sin 300 derajat itu ada di kuadran 4, yaitu positif. Negatif. Lanjut ke min sin 180 derajat dikurang 4. 180 derajat dikurang 4. Jadi min sin 180 derajat dikurang 300 derajat. Hasilnya 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3, jadi minus setengah akar 3. Lanjut ke soal yang kedua, cos 720 derajat sama dengan cos kali 360 derajat ditambah 4 sama dengan cos. Di sini K-nya itu 2 karena udah lewat 2 kali putaran. 2 dikali 360 derajat ditambah berapa? Yang hasilnya 780 derajat, yaitu 60 derajat. Jadi cos 2 dikali 360 derajat itu 720 derajat. Ditambah 60 derajat. Jadi sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu ada di kuadran 1, berarti yang hasilnya semuanya positif. Jadi cos 60 derajat itu adalah setengah. Lanjut, di sini ada soal cerita. Seorang siswa ingin mengukur bambu yang menancap di tanah. Bambu yang menancap di tanah setelah diukur panjang bayangannya itu 12 meter dan sudut elevasi yang terbentuk antara ujung bayangan dengan puncak bambu adalah 30 derajat. Dengan puncak bambunya, ini puncak bambu berarti 30 derajat di sini. Yang ditanya itu tentukan tinggi bambu. Kita pakai rumus tan alfa D per 1.
Alfanya itu 30 derajat. Dan 30 derajat sama dengan yang dicari itu tinggi bambu berarti T per 12 sama dengan kan 30 derajat itu 1/3 angka 3 sama dengan T per 12. Di sini yang dicari itu tingginya, berarti T sama dengan 1/3 dibagi 12. 12 dibagi 3 yaitu 4 kali 1 berarti 4. Berarti hasilnya sama dengan 4 akar 3. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua diketahui sebuah tangga panjangnya 10 meter disandarkan pada dinding. Ini tangga 10 meter disandarkan pada dinding. Jarak ujung bawah tangga dengan jarak dinding adalah 5 meter. Ini jarak ujung bawah tangga sama jarak dinding itu 5 meter. Yang ditanya itu berapa derajat sudut yang dibentuk oleh tangga lantai. Jadi kita pakai rumus cos alfa sama dengan samping per milim. Sampingnya itu 5 meter. Miringnya itu 10. Jadi ini sama-sama jadi 5. 5 bagi 5 itu 1. 10 bagi 5 itu 2. Jadi 1/2. Jadi cos alfa sama dengan 1/2. Nah, cos 1/2 itu adalah 60 derajat. Jadi alfa sama dengan 60 derajat. Jadi berapa derajat sudut yang dibentuk oleh tangga lantai, yaitu adalah 60 derajat.